Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Ihsan dari kelas 12 TKJB asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan presentasikan tentang Virtual Private Server. Pengertian Virtual Private Server atau VPS. Virtual Private Server adalah teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk cloud computing, software bot, menjalankan software robot forex atau untuk trading, dan sebagainya. Berikut beberapa fungsi VPS yang paling banyak diterapkan oleh pengguna. 1. Server website atau web hosting. Sebagian besar VPS digunakan untuk mengeksekusi halaman website atau disebut juga sebagai layanan web hosting. Pengguna akan menggunakan VPS di saat layanan mereka membutuhkan resource yang lebih tinggi. Biasanya sampai melewati batas penggunaan resource sehingga layanan hosting tidak dapat memenuhi permintaan. Sebagian besar pengguna yang menggunakan VPS adalah para developer yang memiliki klien atau perusahaan dengan load tinggi. Meskipun ada juga pribadi yang menggunakan layanan VPS karena traffic website yang dikelolanya adalah sudah sangat padat. Yang kedua ada file hosting. VPS juga menyimpan file-file pribadi agar dapat diakses menggunakan jaringan internet di mana saja. Sebagian besar file hosting diperbolehkan pada layanan VPS saja dan tidak diizinkan pada layanan hosting karena hanya akan membebani server dan tentu saja mengganggu pengguna lain. Besarnya kapasitas penyimpanan pada VPS tergantung pada paket yang digunakan pengguna. Semakin besar disk space, semakin mahal pula biaya berlangganan per bulannya. Yang ketiga ada server remote desktop. Sebagian pengguna memanfaatkan VPS sebagai mesin yang menjalankan bisnis mereka. Pengguna yang menerapkan ini akan menaruh bot di dalam server. Bot akan menjalankan perintah yang sudah ditanamkan secara otomatis dalam rentang waktu tertentu. Ketika Bitcoin masih menjadi pembicaraan yang tinggi, banyak pengguna mencoba menggunakan VPS untuk menambang Bitcoin. Namun, hampir semua penyedia layanan VPS melarang penggunaan untuk tujuan seperti itu karena akan membuat server berada posisi load yang tinggi dalam waktu lama. Yang keempat adalah layanan VPN. Beberapa pengguna memanfaatkan layanan VPS untuk dijadikan server Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah sambungan koneksi pribadi dan hanya bisa digunakan oleh pengguna terdaftar yang memiliki username dan password untuk melakukan sambungan. VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar perangkat. Server VPN ini dapat berupa komputer atau VPS yang sudah terinstall VPN server di dalamnya. Yang kelima adalah hosting aplikasi. Terkadang developer melakukan pengembangan dan pengetesan aplikasi yang sedang dikembangkannya menggunakan VPS yang dimanfaatkan sebagai hosting aplikasi. VPS juga dapat digunakan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Keenam, mesin percobaan. Pada proses pengembangan website, terkadang Anda harus melakukan pengetesan yang mencakup kebutuhan sistem yang akan dijalankan. Dengan adanya VPS, segala bentuk kekurangan dapat diubah secepat mungkin. Selain itu, spesifikasi ini akan memudahkan pengembang untuk menggunakan hosting yang sesuai dengan kebutuhan website dan sistem. Yang ketujuh ada backup server utama. Semua server rentan terhadap kehilangan data. Hal itu bisa terjadi karena adanya kesalahan konfigurasi bahkan pembobolan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan ditambahkannya backup server adalah untuk menyimpan data terakhir server secara up-to-date, sehingga ketika terjadi masalah yang tidak diinginkan pada server utama, akan ada backup server yang bisa di-restore sewaktu-waktu. Berikut adalah beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan Anda dalam memilih VPS yang tepat. Yang pertama adalah hard disk. Salah satu pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih VPS yang tepat untuk website atau sistem adalah hard disk yang digunakan. Saat ini sudah banyak penyedia VPS yang menggunakan SSD untuk menggunakan server yang mereka sediakan. SSD dapat membaca dan
membaca data dengan cepat dibandingkan SATA dan SAS. Selain itu, kapasitas yang ditawarkan juga perlu dipertimbangkan. Jika kapasitas di space yang Anda sewa kecil, sedangkan kebutuhan website dan atau sistemnya membutuhkan di space yang besar, maka VPS yang disewa kemungkinan akan diunggahkan atau ditangguhkan oleh penyedia layanan dikarenakan overload. Yang kedua ada backup. Tidak sedikit pengguna yang mengembangkan usahanya menggunakan layanan VPS untuk menyimpan data klien mereka. Sayangnya beberapa dari mereka melakukan kesalahan dengan tidak melakukan backup secara berkala. Beberapa kasus bahkan menunjukkan kesalahan fatal seperti terjadinya kesalahan konfigurasi dan kesalahan lainnya yang mengakibatkan hilangnya semua data. Karena tidak ada backup yang disimpan sebelumnya, maka masalah ini bisa menjadi lebih serius. Yang ketiga ada lokasi. Tidak semua penyedia layanan VPS di Indonesia meletakkan servernya di sini. Sebagian besar provider malah menggunakan server yang letakkan di luar negeri. Lokasi berpengaruh terhadap koneksi antara klien dan server. Meskipun tidak terlalu sering dipermasalahkan, beberapa pengguna mempertimbangkan faktor ini untuk mengurangi delay yang terjadi pada saat pengiriman data dari dan ke server. Yang keempat ada sistem operasi. Pada poin terakhir untuk dipertimbangkan adalah sistem operasi yang ditawarkan. Kebanyakan server menggunakan Linux untuk menjalankan VPS mereka. Linux menjadi sistem operasi yang populer dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Meskipun demikian, ada juga penyedia layanan VPS yang menawarkan VPS dengan sistem operasi Windows. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda, apakah Anda ingin memilih Windows ataupun Linux. Berikutnya adalah jenis-jenis virtual private server. Yang pertama adalah OpenVZ, adalah jenis VPS menggunakan sistem operasi yang bekerja pada shared kernel, yang biasa digunakan oleh website-website golongan menengah ke bawah, namun jarang digunakan oleh website yang sudah sangat terkenal. Bahkan penggunaan resource OpenVZ ini juga cenderung lebih rendah dari VPS-VPS lainnya. Tidak heran jika penyedia layanan hosting menjualnya lebih mahal. Yang kedua adalah KVM atau Kernel Based Virtual Machine. Salah satu keunggulan paling mencolok VPS ini dibandingkan dengan OpenVZ ialah KVM bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya, sedangkan OpenVZ harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung atau berkomunikasi. Yang ketiga adalah HVM atau Hardware Virtual Machine. Sama halnya dengan KVM, virtual private server yang satu ini juga virtualisasinya berada di tingkat kernel. Bahkan, HVM juga membebaskan penggunanya untuk menggunakan hardware-nya secara penuh. Bahkan HVM juga tentu saja hal ini merupakan keunggulan tersendiri, dan fitur-fitur keunggulan yang disediakan oleh HVM tersebut juga membuat website-website besar menggunakan VPS ini. Secara popularitas, HVM merupakan teknologi terpopuler ketiga yang ditawarkan di internet. Yang keempat adalah Hyper-V. Hyper-V atau biasa disebut Microsoft Hyper-V ini adalah jenis virtualisasi VPS yang sangat cocok untuk sistem operasi Windows. Namun biaya VPS ini lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, dan hal itu belum termasuk Anda membayar lisensi dalam sistem operasi Windows-nya. Berikutnya adalah VPS Manage dan VPS Unmanaged. VPS Manage merupakan layanan ekstra yang diberikan provider pada produk atau plan VPS mereka berupa managed server. Managed server ini berupa memantau atau memonitoring server, melakukan optimasi server, menjaga keamanan pada server, dan menjalankan saran apa yang diminta oleh user yang menggunakan layanan ini. Layanan ini dikhususkan bagi mereka yang tidak mengerti atau tidak paham sama sekali mengenai seluk-beluk server dari awal pembuatan website hingga akhir pembuatan, termasuk dalam maintenance dan penanganan jika nantinya server tersebut terdapat bermacam-macam serangan yang berakibat pada lambatnya server dalam bekerja. Kemudian ada VPS Unmanaged. VPS Unmanaged ini merupakan kebalikan dari VPS Managed. Dalam hal ini, kita sudah memiliki basic skill dari manajer website atau server dan memiliki banyak waktu untuk belajar manage server, maka sangat disarankan menggunakan VPS Unmanaged ini. Hal ini sangat disarankan karena dengan adanya kita melakukan manage server secara pribadi,
kita akan menemukan banyak rintangan, banyak cobaan, dan error. Inilah yang nantinya akan kita lakukan problem solving. Setiap ada error, kita lakukan problem solving. Maka hal itu dapat menambah pengetahuan kita mengenai self-hosting sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.